A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah, sidang jamaah Masjid Jamiatul Khair yang kami hormati, begitupun pemirsa kanal YouTube An-Nur Learning dan Kun Production. Alhamdulillah, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya pun juga meskipun rumah dekat di Karundrung sini, tapi baru juga ke sini. Ya. Alhamdulillah. Ya. Kami juga di dekat rumah ada Masjid Babu Tarbiyah, ya seperti ini suasananya. Rukunnya pengurus masjid tidak banyak tetapi kuat. Itu alhamdulillah. Ya, saya juga ketika kesini kayak merasa di rumah sendiri langsung, ya, sehingga tidak ada sekat begitu, tidak ada ya namanya mukmin, innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya adalah bersaudara. Pada kesempatan kali ini sebagai pengantar, insya Allah sebagaimana di ayat Al-Isra ayat 80 yang kami bacakan, di mana saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diberikan gambaran terhadap ini. Wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidq. Imam Jalalain dalam tafsir Jalalain itu menjelaskan bahwa adkhilni, berilah aku masuk kepada sebuah negeri. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dituntut untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki sebuah negeri, dan Allah Subhanahu Wa Taala kemudian memilih Madinah sebagai mudkhala sidq, tempat masuk yang benar, yang cocok, yang pas, yang tidak ada salah-salahnya kalau mungkin bahasa Makassarnya, yang paling pas dengan Rasulullah SAW. Kenapa Madinah? Padahal Rasulullah SAW itu sangat mendambakan beliau ke Taif. Taif itu negerinya ibunya, banyak kerabatnya di sana, om-omnya, paman-pamannya, kakek-kakeknya di Taif. Taif itu kalau kita di sini mungkin Malinonya, indah, penuh kebun-kebun. Tapi Rasulullah SAW dalam sirah itu justru di Taif dilempari sampai berdarah. Nah, itu kan biasa kita dengar. Maka doanya Rasulullah SAW, adkhilni mudkhala sidq. Berilah saya jalan masuk ke sebuah tempat yang benar. Wa akhrijni, dan keluarkanlah saya mukhraja sidq, dengan jalan keluar yang benar, dengan khuruj yang benar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW itu amat mencintai negerinya, tempat lahirnya Makkah. Tetapi karena Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu Wa Taala doanya, kasih keluar saya dengan cara yang benar. Jadi cara benarnya Rasulullah SAW ya hijrah. Itu pun Madinah di sini cara hijrahnya tidak langsung ke sini, harus dulu ke
untuk menutupi jejak-jejak. Ya, dikira ke selatan, ternyata tujuannya ke utara. Ya kan, bersembunyi dulu beberapa hari di gua. Ya, dalam sirah kita tentukan. Inilah yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, dijelaskan oleh Imam Jalalain, wa akhrijni mukhraja sidq. Keluarkanlah aku dengan jalan keluar atau tempat keluar dari negeri yang benar. Ini oleh mufassirin belakangan juga menterjemahkan banyak. Ya. Misalnya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala ketika mereka keluar dari negerinya di Sam, di Al-Quds menuju ke Indonesia, dulu itu kakek-kakek kita, wali-wali, para sunan-sunan, doanya seperti itu. Adkhilni mudakhala sidq. Sampaikan saya ke sebuah negeri yang benar. Masuklah, sampailah di Sulawesi Selatan ini, di kota Makassar ini. Dan keluar dari negerinya dengan cara keluar yang benar. Sehingga selamat sampai di tujuan. Nah, itulah yang menjadi spirit kita. Misalnya kita masuk ke dalam masjid ini melakukan kajian dan mengeluarkan syiarnya. Mungkin hanya tidak sampai 20-30 orang, tetapi karena akhrijan mukhraja sidq, keluar dengan cara yang benar, ditonton sampai puluhan ribu. Ya, karena apa? Keikhlasan kita. Dalam bermajelis seperti ini, ikhlasnya yang harus kuat. Karena keikhlasan ini yang akan nanti menjaga konsistensi, keistiqomahan di dalam melakukan sesuatu. Kalau tadi istilahnya ulama masih aktif, ya itulah karomah. Itu karomah. Mungkin istilahnya orang lain kalau karomah itu hujan tidak dikena air. Ada lagi karomah yang lebih besar dari itu. Karomah apa yang lebih besar? Itulah istiqomah. Jadi begitulah kekuatan dari wali-wali Allah dahulu. Mereka istiqomah. Setiap pekan melakukan aktivitas seperti ini. Itu kalau mau dihitung pengorbanan kita itu Masya Allah, luar biasa. Kita meninggalkan keluarga, anak istri, rumah, pekerjaan misalnya. Atau mungkin lagi lapar. Ditinggalkan semua untuk takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, kitalah menjadi orang-orang yang yakhsyallah, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Nah, dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang yakhsyallah, takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah dia ulama. Jadi ulama itu bukan yang tampilannya kiai, ustaz dan lain sebagainya, tetapi dialah yang memiliki keistiqomahan dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah ulama. Insya Allah kita ini semua bagian yang kemudian disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah. Ya, kalau saya siapkan dari rumah, saya bilang saya mau angkat tema Palestina ya. Kalau bisa, Ustaz. Ya, bisa, tapi pengantarnya seperti ini. Ya, karena 5 menit lah, sekitar 5 menit untuk temanya, tidak banyak. Nanti kita akan perkuat di sharing. Ya. Penekanan saya adalah di innamal mu'minuna ikhwah. Nah, bersaudaranya kita dengan saudara kita di Palestina itu ada 2. Yang pertama secara ideologis, secara pemikiran, secara ide. Apa buktinya? Saudara kita di Palestina adalah mukmin, muslim, kita pun muslim. Kita bersaudara karena ikatan akidah. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya bahwa al-muslimun kal jasadil wahid. Muslim itu seperti jasad yang satu. Kalau tangan kita teriris pisau,
kaki kita yang gemetar. Ini yang keluar darahnya, kepalanya yang sakit, jantungnya yang berdebar atau menggigil bahkan. Saudara-saudara kita di sana yang keluar darahnya, rumahnya hancur, seharusnya juga kita yang menggigil karena keimanan kita, karena saudara kita, karena hadisnya Rasul tadi, innamal mu'minuna ikhwah dan kal jasadil wahid. Itulah yang dimaksud kesatuan akidah yang pertama. Kemudian juga banyak peneliti-peneliti, terutama peneliti sejarah yang mengatakan bahwa kita dengan saudara-saudara kita di Al-Quds, di Palestina itu memiliki kesatuan biologis. Dia ada tautan, ada hubungan biologis. Contoh misalnya ada nama Kudus di Pulau Jawa. Ya. Ada namanya Sunan Kudus. Sunan Kudus bapaknya justru dari orang sini, kakek-kakeknya di Tosora, di Wajok misalnya. Syekh Jalaluddin Akbar itu, dan itulah yang menelurkan umat-umat Islam yang ada di Jazirah Sulawesi saat ini. Jadi itulah yang menyebabkan kita hakikatnya sangat dekat dengan saudara-saudara kita di Timur Tengah. Hakikatnya, meskipun jaraknya sangat-sangat jauh. Tetapi tadi karena kesatuan biologis, kesatuan ideologis inilah yang mengapa kalau kita lihat saudara kita yang dibombardir di sana, tapi kaum muslimin yang di Indonesia tumpah ruah memberikan rasa solidaritasnya, rasa persaudaraannya, donasi, bahan makanan, obat-obatan, itu kemudian maksimal disampaikan ke sana oleh orang Indonesia. Dan orang-orang Palestina mengatakan, saudara-saudara kami di Indonesia itu sangat care, sangat peduli, sangat memperhatikan keadaan kami. Mungkin kami porak-poranda secara fisik bangunan, tetapi secara akidah kami tidak hancur. Nah, itu saudara-saudara kita di sana. Dan itulah semangat yang ingin mereka sampaikan pesannya ke sini. Ke saudara-saudaranya di belahan negeri yang lain. Rumah kami hancur, bangunan-bangunan kami hancur, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum kami hancur, tapi akidah kami tidak hancur. Jangan sampai sebaliknya. Rumahnya ada, bangunannya ada, rumah sakitnya ada, tapi akidahnya hancur. Itu pesan kuat yang diinginkan oleh saudara-saudara kita di sana. Sehingga pengantar kami, akhrijna wa udkhulna, itu kemudian ada kaitan dengan tema sentral yang kami bawakan. Itu mungkin sebagai pengantar. Insya Allah kita akan banyak diskusi, banyak sharing, tanya jawab. Semoga pada kesempatan yang efektif ini kita memperoleh banyak ilmu.